pagi anak bapak semuanya. Gimana kabar hari ini? Oke, baik. Coba ditengok dulu di bawah dulu. Itu ada sama bapak tanya itu. Karena kan kita belajar kayak gini ya, sampai sekarang kan. Mana sekretaris kita? Siapa yang ada? Oh, apa katanya? Sakit apa juga dia? Oh, oke lah. Semangat semua belajar anak bapak. Oke, baik. Ya, anak bapak putra, dulu dua kita nak pagi hari ini. Semangat dulu kita belajar mengajar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Putra. Semua ini pada fokus kan anak Bapak semua ya? Dia dulu semua diri. Pada fokus kita belajar dulu ya kan. Kalau Bapak bilang kuncinya apa yang Bapak bilang aja, jangan apa yang kalian tengok ya. Oke, baik. Mana mata? Mana hidung? Marambut. Oke. Masih fokus ya anak bapak semuanya. Tepuk tangan semua dulu. Pada pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang Pancasila. Anak bapak semua pasti ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Nah, coba dulu nak. Apa itu Pancasila? Yang kamu pahami lah yang kita ajarkan semalam. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak. Bapak simpulkan saja ya dari kita minggu lalu. Pancasila adalah sebuah dasar negara di negara kita, yang mana negara kita negara Republik Indonesia. Yang dimana dengan adanya Pancasila kita bisa mengatur atau membuat suatu peraturan di dalam yang dimana kita tidak bisa melanggar yang namanya hak asasi manusia. Pancasila sendiri adalah sebagai fondasi negara Republik Indonesia yang berlandaskan pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh pejuang kita di zaman dahulu. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus hidup sesuai dengan peraturan yang diatur sesuai dengan amanat Pancasila. Oke, baik, anak-anak sekalian, pertemuan kita minggu ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Anak-anak semua tahu itu apa hak asasi manusia? Ya, anak bapak putri. Nanti kali kamu sekali ini, nak. Ya, coba lihat dulu, nak. Ya, betul apa kata Putri. Hak asasi manusia adalah yang dimana kita sebagai warga negara memiliki hak berpendapat, hak berekspresi, dan sebagaimana itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Kita sebagai warga negara hendaknya hak kita itu perlu dilindungi karena ya kita bebas berekspresi. Kalau seperti contoh yang nanti Bapak, si Putri tadi, misalnya contoh si Putri membuat suatu kebijakan, karena dia selaku sekretaris membuat suatu kebijakan bahwasanya kalau guru tidak masuk itu dicatat. Sementara tidak ada kesepakatan di antara kita semua dan di antara anak-anak semua. Kan salah satu telah melanggar HAM kalian semua, karena segala sesuatu keputusan atau tindakan yang harus perlu kita merundingkan terlebih dahulu. Itulah namanya musyawarah. Nah, pada sila keempat. Karena pada hakikatnya anak-anak sekalian, hak asasi manusia itu perlu kita terapkan kepada sesama kita.
Karena ini mana hak asasi manusia itu dengan adanya HAM kita terlindungi, kita bebas untuk berpendapat, bebas untuk berekspresi. Contoh di berita sekarang, isu-isu yang sekarang telah booming atau viral, yang dimana tentang minyak langka, BBM langka kata Menteri SDM, Energi dan Sumber Daya Alam. Yang dimana kata Pak Bahlil bahwasanya stok minyak hanya 20%. Kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara yang baik, perlu kita mengkritik. Mengkritik bukan arti dalam untuk menjatuhkan, bukan. Mengkritik untuk yang lebih baik, mungkin pemerintah hilaf atau yang lainnya. Jadi kita perlu bebas kita berpendapat dan kita berekspresi. Kita bisa menuangkan ide-ide apa yang kita luapkan untuk mengasih solusi, untuk memberi solusi kepada pemerintah bahwasanya janganlah Pak 20% harus stok minimal. Pemerintah mengambil kebijakan, baik itu contoh batasan. Contohnya gini, kalau kita berpendapat, Bapak bisa menekankan 20% lagi minyak tersedia BBM. Ya kita harus sebagai warga negara yang baik memberikan solusi atau dengan cara sebaiknya pemerintah memberikan batasan-batasan kepada seluruh warga negara untuk membeli BBM agar semua dapat. Contoh, yang satu orangnya atau satu kendaraan minimal 30.000 atau 3 liter saja yang hanya bisa mengisi. Jangan full tankinya. Jadi kan semua kan kebagian. Itulah tadi yang namanya hak asasi manusia. Harus semua rata tanpa ada salah satu yang tidak diperdulikan. Oke, baik. Ada anak-anak Bapak yang mau Bapak tanyakan? Yang mau kalian tanyakan, nak? Oh, kepada anak Bapak Ananda, persilakan, nak. Oke, baik. Tadi anak Bapak Ananda, bagus tuh Ananda, kita dulu. Anak Bapak Ananda tadi mengatakan atau bertanya, Pak, bagaimana jikalau kita berpendapat? Memang kita berpendapat ini, Pak. Namun, oke, baik, terima kasih anak Bapak Ananda. Bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan untuk semua dulu. Masih semangat kan? Oke. Sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari teman kita Ananda, bagus dulu diri semua dulu. Biar agak semangat dulu kita karena melatih kefokusan. Karena kan masih pagi-pagi kan masih fresh-freshnya kita dalam berpikir kita harus pagi-pagi itu lebih disarankan. Oke, baik. Kita harus begini. Oke, gini 2 kali. Ini 2 kali. Ayo, 1, 2, 3. Oke, itu namanya tentang perjalanan otot. Perjalanan tegak-tegak kali kita pelajari ini, ya kan? Tentang apa dulu? Oke, baik. Ayo semangat kena. Oke, inilah. Kalau kalian semangat juga semangat ini mengajar. Tadi pertanyaan dari anak Bapak Ananda mengatakan bahwasanya, Pak, bagaimana Pak jikalau suatu keputusan atau tindakan sudah dirundingkan terlebih dahulu, Pak? Apakah itu melanggar HAM juga, Pak? Itu tadi yang Bapak sampaikan tadi, nak. Segala sesuatu tindakan jikalau sudah dirundingkan atau siapa saja yang terlibat di dalam keputusan tadi dan sudah dirundingkan terlebih dahulu, dimusyawarahkan terlebih dahulu, itu salah satu tidak melanggar HAM. Karena apa? Karena kan sudah ditanyakan. Contohnya, nak, kayak tadilah sekretaris kita untuk membuat keputusan. Nanti kalau nggak ada guru, kita absen ya. Kalian semua setuju. Kan nggak ada yang dirugikan situ, nak. Karena apa? Karena kalian semua setuju. Karena kebijakan apa yang dipendapatkan sekretaris kita tadi, seperti itu kira-kira, nak. Jadi
Mengapa kita harus perlu menerapkan HAM tadi? Karena seperti yang Bapak tekankan tadi di awal, HAM tadi adalah salah satu hakikat di dalam diri kita. Jadi dengan adanya HAM yang terlindungi, kita bisa bebas berpendapat. Dicontoh di lembaga negara kita, negara Republik Indonesia, jikalau HAM terlanggar, kita bisa menggugatnya. Karena apa? Karena itu dilindungi oleh negara. Menteri HAM kita, siapa yang tahu Menteri HAM kita sekarang? Ya, Bapak Pigai yang sangat ganteng kan? Ya, Bapak Menteri HAM kita itu salah satu tokoh pejuang dulu, tokoh pejuang aktivis. Semasa mudanya itu tokoh pejuang dari Papua. Jadi sedangkan Bapak itu memperjuangkan HAM kita semua, ya kita harus juga memperjuangkan HAM kawan-kawan kita. Walaupun kita tidak bisa memperjuangkan HAM kawan-kawan kita, minimal kita melindungi, jangan melanggar HAM kawan-kawan kita. Oke, anak-anak sekalian ya. Oke. Jadi, ada lagi mau tanya nak? Semangat kalian Bapak sekalian ya. Ya coba nak, awal dulu nak. Anak Bapak Roy. Pertanyaan dari anak Bapak bahwasanya mengatakan bagaimana Pak hubungan hak asasi manusia atau HAM dengan kewajiban? Hak asasi manusia atau HAM itu sangat berkaitan dengan kewajiban. Yang dimana HAM tadi memiliki definisi. HAM adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang dari lahir yang harus dihormati. Sebagaimana kita memiliki HAM, kita hendaknya bebas berpendapat seperti yang disebutkan tadi di awal. Sementara kalau kewajiban itu kita selaraskan dengan HAM. Kalau contoh ini nak, contoh Bapak kasih di sebuah perkumpulan kita mengadakan diskusi ini. Udah kita mulai diskusi. Anak Bapak Putra tadi menyatakan pendapat bahwasanya seperti inilah kita buat kawan-kawan. Kita harus saling bersama yang baik agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Anak Bapak tadi menyampaikan pendapat tadi, itulah hak kita untuk berpendapat. Apa yang kita pikirkan, ide-ide apa yang kita pikirkan itu, inovasi-inovasi yang kita pikirkan, kita tuangkan di dalam forum. Namun kewajiban kita buat. Anak Bapak kalau menyatakan pendapat di sebuah salah satu kelompok, forum atau diskusi, itu dengan menentukan kata-kata yang sopan. Itulah hubungan antara kewajiban dengan hak. Kita bebas berpendapat, namun kita harus berbahasa yang sopan dan beretika yang baik. Agar kenapa? Agar HAM dan kewajiban tadi selaras dengan baik, berjalan dengan baik. Seperti hubungan kita dengan yang lainnya. Bapak rasa anak-anak Bapak tadi sungguh sangat luar biasa di pagi hari ini kegiatan belajar mengajar kita. Jadi anak Bapak puas dalam belajar dengan materi HAM tadi. Bapak pun merasa senang. Karena apa nak? Karena ya berarti Bapak sanggup, berarti Bapak cukup menuangkan ide-ide atau menyuruh kalian untuk berpendapat, untuk menuangkan apa yang tidak kalian ketahui. Kalian tidak sungkan-sungkan untuk menanyakan kepada Bapak. Oke nak, terima kasih atas partisipasi anak-anak Bapak semuanya. Bapak rasa kegiatan kita selanjutnya seperti ini lagi nak. Bapak rasa semuanya harus kita lebih aktif lagi dalam kegiatan belajar mengajar kita agar kita menjadi warga negara yang baik tadi, sebagaimana tentang materi kita tentang hak asasi manusia. Pertemuan kita berikutnya kita akan belajar tentang budaya-budaya di negara Indonesia. Di mana pertemuan kita berikutnya belajar tentang budaya di Indonesia, negara kita Republik Indonesia memiliki banyak budaya-budaya
yang dimana ada budaya adat Batak Toba, budaya adat Batak Karo, adat Mandailing, semua gitu. Nah, banyak. Indonesia salah satu negara yang memiliki banyak budaya, ras, golongan, suku. Indonesia salah satu memilikinya. Dan dengan budaya tersebut tadi, kita harus menghargai sesama. Seperti kita juga itu dengan materi kita hari ini, menghargai, bertoleransi. Hendaknya kita jangan menindas. Dalam arti apa? Kita jangan memperjelek hubungan kita dengan hubungan kawan-kawan kita. Ini kan di kelas ini kan nggak semua satu budaya kan? Nggak. Jadi itulah kita harus tidak membeda-bedakan. Kau suku ini, kau suku ini, jangan gitu. Nah, itu pun salah satu melanggar hak asasi manusia. Karena kan semua kan kita bisa kawani. Nggak ada yang nggak bisa kita kawani. Sekalipun itu musuh kita kawani. Karena mencari kawan itu yang susah. Mencari musuh itu gampang kali. Nah, jadi Bapak harap jangan kalian semua ada di sini yang saling berbeda-bedakan ya. Harus satu. Karena apa? Karena seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, anak-anak Bapak sekalian, Bapak rasa itu yang bisa Bapak sampaikan. Belajar lagi nah agar bisa dilanjut lagi di tahun berikutnya ya. PR kita yang minggu lalu udah pada siap semua nak? Ya, kumpulkan semuanya nih nak. Oke baik. Terima kasih anak bapak semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga karena olahraga itu pun salah satu kesehatan untuk fisik kita itu. Karena olahraga pun salah satu menyinkronkan antara tubuh dengan pikiran. Oke, tadi kita sebelum mulai pelajaran kita berdoa dan ini pun kita makin pembelajaran kita harus berdoa juga. Anak bapak Putri dipersilakan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini untuk program kita. Oke baik, terima kasih anak bapak. Bapak rasa cukup teman kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa sarapan anak bapak. Sekian, selamat pagi.